Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 8. Melanjutkan cerita sebelumnya. Ketika Tan Yun dan Sin Bingsuan terbang keluar dari pavilion, mereka melayang ke udara, tetapi di puncak gunung suci Tianqi, seorang pria jangkung dan tampan sedang bersama Sangguan Yuxin. Seorang pemuda pemberani dan jujur tidak lain adalah tunangan Sangguan Yuxin, Zong Xing. "Siner, kenapa kamu menangis?" Zong Xing memandang Sangguan Yuxin di lengannya dan menyeka air matanya. Aku baik-baik saja." Sangguan Yuxin terisak, "Ayo pergi." Ya, ketika Zong Xing mengangguk, dia tiba-tiba menemukan sesuatu. Alisnya berkerut, dan tiba-tiba melihat ke samping dan melihat Tan Yun dan Sin Bingsuan. "Siner, begitu." Zong Xing berbisik, dengan lembut melonggarkan Sangguan Yuxin, menatap Tan Yun dan berkata, "Kamu adalah Tan Yun. Apakah kamu mengenaliku?" Bingung, Tan Yun dan Sin Bingsuan terbang ke udara dan mendarat di depan Zong Xing dan Sangguan Yuxin. Tentu saja, Zong Xing memeluk tinjunya, membungkuk dalam-dalam ke Tan Yun dan berkata, "Terima kasih." Tan Yun mengangkat alisnya. "Untuk apa kau berterima kasih padaku?" Zong Xing bangkit, menatap Sangguan Yuxin dengan penuh kasih sayang, lalu menatap Tan Yun dan berkata, "Aku selalu menyukai Yuxin, tapi ada seseorang di hatinya, kamu Tan Yun. Sekarang aku melihatmu muncul, artinya, selama bertahun-tahun, kamu berpura-pura mati. Di tahun-tahun ketika kamu berpura-pura mati, Yuxin patah hati. Itu sebabnya aku memiliki kesempatan untuk dekat dengannya, merawatnya sampai aku meredakan rasa sakit di hatinya. Oleh karena itu, saya berterima kasih." Mendengar pidato tersebut, Tan Yun juga khawatir Yuxin akan marah pada Zong Xing. Sangguan Yuxin menyeka air matanya dan mencubit Zong Xing dengan genit, yang membuat Zong Xing menunjukkan giginya kesakitan. "Pantas saja, biarkan kamu berbicara omong kosong." Sangguan Yuxin berpura-pura marah dan menggodanya. Melihat langkah Sangguan Yuxin, Tan Yun merasa lega. Dia bisa melihat bahwa Yuxin sangat menyukai Zong Xing. Aku salah, tapi aku tidak bisa." Zong Xing memohon belas kasihan Sangguan Yuxin. Itu hampir sama." Setelah Sangguan Yuxin berkata, menatap Tan Yun dengan merah dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, "Tan Yun, aku bertemu denganmu secara kebetulan dan mengalami hidup dan mati, tapi aku tidak punya waktu lagi untuk mengerti. Maaf. Butuh waktu 30.000 tahun untuk melupakanmu, tapi aku tidak membencimu karena kamu tidak salah." Kemudian air mata Sangguan Yuxin mengaburkan pandangannya, "Tan Yun, kita akan tetap berteman baik di masa depan, kan?" "Tentu saja," Tan Yun berkata dengan tulus, "kamu akan selalu menjadi teman baikku." "Ya." Setelah Sangguan Yuxin menganggukkan kepalanya, dia menatap bintang dengan air mata. Segera, dia menatap Tan Yun dan berkata, "Meskipun kamu adalah teman baikku, aku tidak ingin kamu muncul di pernikahanku 3 tahun kemudian. Apakah kamu akan menyalahkanku?" Tan Yun menggelengkan kepalanya, "Tidak." Mendengarkan dialog antara Tan Yun dan Sangguan Yuxin, Zong Xing sebenarnya sangat jelas. Lagi pula, Tan Yun adalah pria pertama yang membuat Sangguan Yuxin jatuh cinta. Dia tidak bisa lega sekarang. "Terima kasih." Setelah Sangguan Yuxin mengatakan sesuatu, dia menatap Sin Bingsuan dengan mata dingin dan berkata tanpa ragu, "Aku membencimu, bukan hanya karena aku memperlakukanmu sebagai saudara perempuan yang baik, kamu berbohong padaku. Sebelum Tan Yun bergabung dengan penjara api kuno, kamu mengetahui bahwa aku memiliki perasaan padanya. Aku berulang kali bertanya apakah Tan Yun masih hidup. Kamu selalu mengatakan dia sudah mati. Jika kamu tidak membohongiku, mungkin Tan Yun dan aku tidak akan berakhir seperti ini. Jadi Sin Bingsuan, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidupku, tidak akan pernah." Mendengar pidato itu, Bingsuan sangat sedih. "Zong Xing, ayo pergi." Sangguan Yuxin meraih tangan Zong Xing dan berkata, "Iya." Setelah Zong Xing mengangguk,
mereka naik berdampingan dan menghilang ke langit malam. Melihat sosok Sangguan Yuxin pergi, Sin Bingxuan menghela nafas panjang. Dia benar-benar sedih kehilangan saudara perempuan yang baik ini. Bingxuan, jangan sedih. Tan Yun dengan lembut memeluk Sin Bingxuan dan berkata, aku yakin dia akan memaafkanmu suatu hari nanti. Selain itu bukan salahmu. Aku memintamu dan Daokun untuk menjaga rahasiaku. Sin Bingxuan menggelengkan kepalanya dan berbisik, Tan Yun, kamu tidak mengerti. Yuxin juga tahu bahwa aku tidak memberitahunya untuk menjaga rahasia, tapi di dalam hatinya, dia sangat suka padamu. Bahkan jika dia mencintai Zhong Xing sekarang, dia akan tetap mengingatnya. Mengapa? Tan Yun benar-benar tidak mengerti. Karena kamu adalah pria pertama yang dia cintai. Sin Bingxuan berkata dengan sedih, saya khawatir dia tidak akan memaafkan saya dalam hidupnya. Tidak peduli apakah kamu bisa berbaikan di masa depan, kami dengan tulus mendoakan kebahagiaannya, kata Tan Yun. Ya, Sin Bingxuan menganggukkan kepalanya, mengulurkan sepasang tangan batu giok tanpa tulang yang lembut, memeluk Tan Yun dan berkata dengan lembut, senang bersamamu. Tan Yun, kamu sudah lama tidak bersamaku. Tolong temani aku malam ini. Sin Bingxuan berkata. Oke, kata Tan Yun, lalu mengambil Sin Bingxuan dan berjalan menuju paviliun. Apakah kamu tidak membiarkan aku menemanimu malam ini? Tan Yun pura-pura bingung. Mereka memintamu untuk melihat bintang bersamaku dan memberitahuku apa yang telah kamu alami selama bertahun-tahun. Kemana kamu ingin pergi? Sin Bingxuan berkata dengan suara rendah. Bodoh, aku menggodamu. Tan Yun tersenyum. Kata Sin Bingxuan dengan marah, kamu menggertak orang lain. Tan Yun meletakkannya di tanah sambil tersenyum, duduk berdampingan dengannya di puncak gunung suci Tianqi, memandangi langit berbintang dan berbicara sepanjang malam. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Sin Bingxuan bersarang di pelukan Tan Yun dan tidur dengan tenang. Suara mendesing. Adik ke-9. Ketika dia mendengar seseorang memanggil, Sin Bingxuan bangun dan bergegas dari pelukan Tan Yun dengan wajah malu-malu. Kakak perempuan ke-8, ada apa? Kamu dan Tan Yun berdamai. Miao Qingqing berkata sambil tersenyum. Mengetahui mengapa harus bertanya, Sin Bingxuan memutar matanya. Miao Qing berkata pelan, seperti kata pepatah, malam musim semi bernilai 1000 emas. Tidakkah kamu akan duduk di luar sepanjang malam? Kakak perempuan ke-8, apakah kamu ingin bertarung? Sin Bingxuan tersipu dan bangkit untuk bertarung dengan Miao Qingqing. Tan Yun di satu sisi tersenyum tanpa berkata apa-apa. Yu Yunxi di depan Tan Yun tersenyum tidak wajar. Tan Yun bangkit dan berkata sambil tersenyum, Yunxi, kamu tetap di sini dulu. Aku akan menemui Zizi. Ya, Yu Yunxi mengangguk. Jangan khawatir, kami akan menjaga saudari Yunxi dengan baik. Miao Qingqing berkata dengan ceroboh. Oke, Tan Yun tersenyum, lalu dengan mudah berubah menjadi wajah lain, berubah menjadi sinar dan menghilang ke lautan awan yang luas. Dalam sekejap mata, matahari terbenam. Miao Qingqing meninggalkan gunung suci Tianqi. Yu Yunxi dan Sin Bingxuan duduk di rerumputan subur di puncak-puncak dan berbicara dengan gembira. Yunxi, apakah kamu menyukainya? Sin Bingxuan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan bertanya. Yu Yunxi sedikit terkejut, Bingxuan, aku tidak mengerti maksudmu. Aku bilang kamu menyukai Tan Yun, bukan? Sin Bingxuan berkata. Yu Yunxi berkata, Bingxuan, kamu terlalu banyak berpikir. Tan Yun dan aku hanya berteman. Kamu tidak perlu menyangkalnya. Sin Bingxuan memandang Yu Yunxi seolah ingin melihat melalui pikirannya. Meskipun kamu dan aku tidak bertopeng sebelumnya, aku pernah mendengar namamu. Kamu adalah biji mata Kaisar Sisu. Kamu cantik dan sombong. Jika kamu tidak menyukai Tan Yun, bagaimana kamu bisa menyetujui pertunangan palsu dengannya, atau bahkan pernikahan palsu dengannya di depan seluruh dunia di masa depan? Ketika Yu Yunxi ingin menjelaskan, Sin Bingxuan berkata lagi, juga, Tan Yun secara alami membosankan dan lambat menanggapi perasaan, dan tidak mengetahui hati seorang gadis dengan baik. Menurutnya, dia tidak ragu untuk terluka parah. Dia juga ingin mengikuti kompetisi untuk merekrut kerabat dan memenangkan kejuaraan karena dia membantumu dan tidak ingin kamu menikah dengan pria yang tidak kamu cintai. Tapi dia mengabaikan poin terpenting. Mendengar ini,
Yu Yunxi tersenyum dan berkata dengan rasa ingin tahu, titik yang mana? Sin Bingxuan yang pandai berkata, dia mengabaikan kesamaan dari seorang wanita yang sombong. Kesamaan yang kita miliki adalah bahwa kita tidak akan pernah bercanda tentang reputasi kita sendiri. Jika kamu kejam padanya, bagaimana kamu bisa setuju bahwa seluruh dinasti leluhur Sisu tahu bahwa dia adalah tunanganmu? Juga, kamu harus tahu lebih baik bahwa kamu adalah putri ketujuh dari dinasti leluhur Sisu. Dalam waktu singkat, hampir 10.000 tahun, tidak hanya semua orang di wilayah benua Sisu yang akan tahu bahwa Tan Yun adalah tunanganmu, tetapi bahkan seluruh dunia leluhur tertinggi akan tahu. Berbicara tentang ini, Sin Bingxuan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Tentu saja, jika kamu benar-benar tidak menyukainya, mengapa kamu melakukan itu? Yu Yunxi, ada yang ingin aku katakan. Jika kamu berani mengambil keuntungan dari kepercayaan Tan Yun padamu dan melakukan sesuatu yang tidak baik padanya, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Mendengar pidato tersebut, Yu Yunxi tidak marah. Bingxuan, aku tidak marah saat kamu mengatakan ini. Aku tahu kamu untuk kebaikannya. Jangan khawatir, aku tidak punya niat jahat pada Tan Yun, karena dia adalah dermawan penyelamat hidupku. Jika dia tidak menyelamatkanku di penjara api kuno, aku pasti sudah mati. Aku, Yu Yunxi, bukanlah orang yang akan menggigit tangan yang memberinya makan. Setelah mendengarkan, Sin Bingxuan tersenyum, sepertinya aku terlalu khawatir. Saat ini, Sin Bingxuan semakin yakin bahwa kecantikan di depannya tidak kurang dari putri ketujuh, dan dia memang tergerak oleh Tan Yun. Dalam sekejap mata, 6 hari telah berlalu. Bintang redup, bulan redup, dan kunang-kunang kecil bersinar di langit malam. Ada sebuah bintang di domain bintang manusia yang luas, yang sangat spektakuler, bintang penguasa. Di tengah bintang yang mendominasi, aura surga dan bumi yang kaya, samar-samar Anda dapat melihat sebuah bangunan kuno yang sangat indah berdiri tegak. Bangunan kuno itu adalah kediaman penguasa istana Fang Zixi. Tan Yun hari ini telah tiba di bintang penguasa dari domain bintang 4 seni hanya dalam 6 hari. Siapa ini? Dengan suara seorang wanita tua tak berbentuk keluar dari udara tipis di luar gedung, menghalangi Tan Yun. Saya telah melihat penjaga tua istana. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, aku sahabat Zixi. Aku ingin bertemu dengannya. Tunggu sebentar. Penjaga istana menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia muncul di luar kamar kerja di lantai 2 bangunan kuno dan berkata dengan hormat, Tuan Istana, seseorang mengaku sebagai sahabatmu dan ingin bertemu denganmu. Dia tidak pernah terlihat dan berperilaku. Dia bukan dari kami kuil Tianmen. Biarkan dia menunggu di lobi. Pemimpin istana akan turun sekarang. Suara Fang Zixi datang dari kamar kerja. Iya, orang suci pelindung menjawab, meninggalkan bangunan kuno dan membiarkan Tan Yun memasuki lobi di lantai pertama. Tidak lama kemudian, Tan Yun mendengar suara langkah kaki pelan dari lantai 2. Tan Yun mengikuti reputasinya dan melihat tatapan mengejutkan di matanya, tetapi Fang Zixi, yang mengenakan rok putih dan memiliki sosok yang luar biasa, berjalan menuruni tangga. Tidak terlihat selama bertahun-tahun, Fang Zixi masih terlihat seperti gadis muda berusia 20-an dan 80-an. Kulitnya seperti salju. Dia terlihat cantik dan cantik. Fang Zixi, yang awalnya sedingin es, melihat seorang pemuda aneh berambut putih duduk di kursi. Matanya yang indah menunjukkan warna kegembiraan yang sulit disembunyikan. Dia berkata, apakah itu Tan Yun? Iya, mulut Tan Yun sedikit terangkat dan bangkit sambil tersenyum. Setelah menentukan bahwa pengunjung itu adalah Tan Yun, Fang Zixi berkata kepada penjaga suci istana, tolong mundur. Itu kepala istana. Orang suci pelindung menjawab dan menghilang seperti gumpalan asap. Bang! Tangan giok Fang Zixi menyentuh udara dengan lembut, dan pintu aula tertutup. Berdengung. Kehampaan itu seperti riak air. Fang Zixi menghilang begitu saja dari tangga. Dengan aroma tubuh yang menyegarkan, dia keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. Apakah kamu kembali kali ini? Jangan pergi untuk saat ini. Ketika Tan Yun berbicara, dia mengangkat teknik penyamaran dan mengembalikan penampilan aslinya yang tampan. Aku mendengar Daokun berkata bahwa api racun hatimu yang kuat telah sepenuhnya dihilangkan. Iya,
Fang Zixi tersenyum, cukup mengharukan, terima kasih, jika bukan karena kamu, aku akan menikah dengan Kaisar Shizu meskipun aku bisa hidup. Tan Yun, terima kasih banyak. Sama-sama. Mendengar kata-kata perhatian Tan Yun untuk dirinya sendiri, hati Fang Zixi semanis madu. Duduklah, aku akan menyiapkan beberapa makanan ringan untukmu, kata Fang Zixi. Setelah beberapa saat, dia menyiapkan makanan dan anggur yang lezat dan duduk berhadapan dengan Tan Yun. Kemudian, mereka minum dan berbicara. Ketika Fang Zixi mengetahui bahwa Tan Yun telah menjadi tunangan putri ketujuh, tangan Giok yang memegang gelas anggur sedikit bergetar, yang sangat tidak menyenangkan di hatinya. Ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun dan Yu Yunxi itu hanya palsu, dia merasa lega. Tan Yun, kurasa kamu tertarik dengan putri ketujuh. Fang Zixi sepertinya berkata dengan santai, tetapi juga ya, saya telah melihat putri ketujuh. Saya iri dengan penampilannya sebagai seorang wanita. Zixi, kamu terlalu banyak berpikir. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Yunxi dan aku hanyalah teman dekat. Kami tidak memiliki urusan pribadi. Benar-benar tidak. Fang Zixi terkikik dan bercanda. Tan Yun, yang tidak sengaja minum anggur setelah minum cangkir demi cangkir, juga sedikit pusing, begitu pula Fang Zixi. Saat ini, wajah Fang Zixi memerah dan matanya berangsur-angsur kabur. Zixi, kamu terlalu banyak minum. Tan Yun bangkit dan ingin membujuknya untuk minum. Ketika dia meraih cangkir anggur di tangannya, Fang Zixi bangkit dan berbalik, lalu terhuyung-huyung untuk bersembunyi. Mata Tan Yun berhenti. Fang Zixi berdiri dengan goyah. Karena dia hampir mabuk, dia menunjukkan penampilan nakal dari keluarga putri kecilnya. Aku senang melihatmu hari ini. Jadi kita akan mabuk malam ini. Tan Yun berkata, Zixi, kamu terlalu banyak minum. Aku tidak melakukannya. Setelah Fang Zixi meminum anggur roh di dalam cangkir, dia membawa Tan Yun ke tempat duduknya lagi dan berkata sambil terkikik, pemimpin istana memerintahkanmu untuk mabuk. Zixi. Saat Tan Yun membuka mulutnya, Fang Zixi, yang sangat memesona, berkata, penguasa istana menyuruhmu minum. Melihat Fang Zixi yang menawan, Tan Yun yang mabuk tiba-tiba memiliki dorongan untuk menciumnya. Apa yang kamu lakukan? Ayo minum. Fang Zixi berkata dengan lemah. Oke, minum. Tan Yun mengambil gelasnya dan mulai minum bersama Fang Zixi. Saya tidak tahu berapa lama kemudian, setelah mereka selesai minum anggur, Fang Zixi sedang berbaring di atas meja batu giok, menggumamkan sesuatu. Tan Yun minum sedikit tanpa sadar dan merasakan benda-benda di bangunan kuno itu mulai berputar. Celepuk. Fang Zixin, yang benar-benar tidak sadarkan diri, jatuh dari tempat duduknya. Zixi, bagaimana kamu tidur di lantai? Tan Yun tersandung, berjongkok di depan Fang Zixi, dan berkata, bodoh, kamu harus pergi ke sofa jika kamu ingin tidur. Apa gaya kamu tidur di lantai, kamu. Jangan lupa, Anda adalah penguasa kuil Tianmen. Dengan itu, Tan Yun yang bingung membungkuk dan mengambil Fang Zixi, terhuyung-huyung menaiki tangga dan datang ke lantai 2. Mencicit. Tan Yun menggendong Fang Zixi, menendang pintu hingga terbuka dengan kaki kanannya yang lemah, dan berjalan menuju sofa yang lembut.